warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arniati, nomor peserta 2015-027-43537. Saya guru dari SMA Babus Salam Selayar, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 angkatan 2 LPTK Universitas Halu Oleo. Pada hari ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiaman salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Ada temannya yang tidak hadir? Oke, siapa? Ersa. Kenapa Ersa? Ya, kita doakan mudah-mudahan Ersa segera diberikan kesembuhan. Amin. Saya masih ingat pembelajaran kita yang lalu tentang ekosistem pada ruang lingkup biologi. Ada yang masih ingat tentang ekosistem? Jenis-jenis ekosistem? Oke, siapa coba? Apa itu ekosistem? Oke, Rita. Coba berdiri, Rita. Perdengarkan ke temannya. Oke, bagus. Jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada yang masih ingat juga jenis-jenis ekosistem? Ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ada beberapa jenis ekosistem buatan. Oke, siapa lagi? Ya. Salah satu jenis dari ekosistem buatan, ekosistem sawah, bendungan, dan tambak. Oke, bagus. Masih diingat ya? Nah, sekarang siapa yang pernah mengunjungi sawah? Semuanya hampir pernah mengunjungi sawah? Apa yang ditemukan di sawah? Nah, itu semua termasuk dari komponen ekosistem. Ada dua komponen ekosistem. Ada yang disebut dengan komponen abiotik dengan komponen biotik. Kalau abiotik, ada yang tahu apa itu abiotik? Oke, Putri. Benda mati. Kalau biotik? Kalau biotik itu makhluk hidup. Oke. Ada yang pernah melihat petani mengalami gagal panen? Biasa? Apa penyebabnya kira-kira? Serangan tikus?
banyaknya tikus yang menyerang tanaman, yang kemudian menyebabkan petani gagal panen. Apa penyebabnya sehingga populasi tikus meningkat? Itu semua sebentar akan dibahas. Jadi sebentar kita akan bahas mengenai komponen-komponen ekosistem, kemudian interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Sekarang kita akan melihat tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Ada dua, yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem, kemudian yang kedua menganalisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Nah, tadi kita sudah menyebutkan komponen-komponen ekosistem yang ditemukan di sawah. Kemudian kita akan lanjut membahas interaksi yang terjadi di ekosistem sawah. Bentuk-bentuk interaksi apa yang terjadi di dalam ekosistem? Ada beberapa bentuk interaksi, misalnya mutualisme, kemudian parasit, netral, predasi, kemudian komensalisme. Nah, sebentar itu kita akan membahasnya. Nah, sekarang dibagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah. Sekarang ambil buku referensi. Silakan ambil buku referensi dulu. Sudah? Ya. Sambil melihat buku referensi, diamati video dan gambar yang ada di atas. Jadi diperhatikan komponen-komponennya, apa-apa ditulis ya, ditulis memang apa-apa yang dilihat, komponen apa yang dilihat. Oke, ini adalah video yang pertama. Sekarang
Ya, itulah tadi video pembelajaran tentang komponen ekosistem, kemudian masalah yang terjadi di ekosistem sawah. Nah, sekarang silahkan kerjakan LKPD, permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada gambar di atas ataupun video tadi itu silahkan dituangkan di LKPD ini. Karena ingat, proses pembelajaran kita ini kita menggunakan pembelajaran problem basic learning, yang menemukan masalah dan kalian sendiri yang memecahkan masalah tersebut. Oke, ini LKPD. Yang pertama, bacalah buku dan literasi lain yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Itu referensi buku yang dibagikan tadi, yang diambil tadi, itu silakan dibaca referensinya. Kemudian isi LKPD. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1. Ya, silakan dibaca referensinya, kemudian dituliskan atau diselesaikan LKPD. Jadi komponen abiotiknya dulu, baru kemudian komponen abiotiknya. Apa yang dilihat tadi atau gambar di sini, komponen-komponen kemudian buat paling jauh komponen abiotiknya, kemudian komponen abiotik. Dari video tadi, apa masalahnya yang ditemukan pada gambar, apa masalah yang ditemukan. Ya, masalahnya apa yang ditemukan tadi itu di video. Kemudian setelah itu masukkan komponen abiotik dengan abiotik. Lihat referensinya, apa itu komponen abiotik dengan komponen abiotik. Sesuaikan dengan pengamatannya tadi. Tikus dengan belalang, tikus dengan belalang, tikus dengan burung pipit kan masing-masing
memakan padi tuh. Ya. Iya. Jadi masing-masing memakan padi, jadi itu yang berkompetisi, jadi interaksinya kan tuh kayak itu tadi kompetisi kan? Semuanya sudah siap? Sudah. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Semuanya naik dan tampil di depan. Yang lain diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, setelah kami melakukan pengamatan analisis masalah yang kami temukan dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Masalah yang kami temukan adalah berdasarkan video yang kami lihat tadi, kami menemukan masalah yaitu hama tikus yang menyebabkan gagal panen pada sawah tersebut. Ya, dikarenakan karena populasi ular-ular yang menurun. Dan cara mengatasinya adalah manusia tidak boleh membunuh ular sembarangan, sebab ular membantu petani dalam menangani meledaknya populasi tikus. Kemudian yang kedua, komponen biotik dan abiotik apa saja yang kami temukan dalam ekosistem jangan. Ya, dari berdasarkan pengamatan yang kami lihat tadi, kami menemukan beberapa komponen abiotik. Yang pertama, air, udara, darah mineral, cahaya matahari, tanah, suhu, dan topografi. Kemudian komponen biotik diantaranya padi, burung, tikus, ular, ikan kecil, cacing tanah, dan keong. Nomor 3, perhatikan interaksi apa saja yang terjadi antara komponen tersebut. Yang pertama, air sebagai pelarut zat makanan yang dimakan oleh tumbuhan tersebut. Kemudian udara sebagai bahan bakar respirasi. Kemudian ketiga, garam mineral, menyerap garam mineral dari dalam tanah untuk pertumbuhan tumbuhan. Itu yang keempat, cahaya matahari, sumber energi bagi makhluk hidup. Yang keempat, tanah sebagai media penanaman. Yang kelima, suhu mempengaruhi tinggi dan rendahnya suhu. Topografi mempengaruhi keadaan iklim. Kemudian nomor 4, jelaskan apa yang akan terjadi jika salah satu komponen ekosistem terganggu atau hubungan dengan peranan komponen ekosistem tersebut. Jawabannya, dalam suatu ekosistem baik produsen, konsumen 1 dan konsumen 2 dan seterusnya, jika jumlahnya mengalami ketidakseimbangan atau salah satu mengalami kepunahan, maka akan mempengaruhi komponen biotik ekosistem yang lain. Nomor 5, nomor yang terakhir, buatlah kesimpulan dari hasil yang Anda peroleh, yaitu produsen tumbuhan yang bisa memasak makanan sendiri atau bersifat autotrom. Konsumen tingkat 1 memakan produsen, komponen tingkat 2 yang memakan konsumen 1, dan sampai tingkatan terakhir. Misalnya harimau mati dan lama-kelamaan akan terurai karena dimakan oleh mikroorganisme dan cacing. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang mau memberi pertanyaan? Kepada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Biasanya dalam pengamatan kami, dalam ekosistem sawah banyak mengalami gagal panen karena akibat serangan hama belalang. Jadi pertanyaan saya, apa penyebab sehingga populasi belalang meledak sehingga menyebabkan petani gagal panen? Sekian dari pertanyaan saya, semoga kelompok 1 mampu menjawab pertanyaan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan berdasarkan pertanyaan yang tadi kami akan menjawab, belalang bisa jadi berpindah ke suatu tempat yang lain karena bisa jadi tempat belalang memperoleh makanan berkurang sehingga ia
ia berimigrasi ke tempat yang memiliki banyak padi. Apakah dari kelompok puas dan jawaban kamu? Puas. Puas. Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Setelah hasil dari presentasi kami, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Untuk kelompok 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Agus, anggota saya Ainun Anggraini, Yase dan Amir. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, setelah kalian melakukan pengamatan analisis masalah yang kalian temukan dan bagaimana cara memecahkan masalahnya. Masalah yang kami temukan dalam video tadi adalah petani mengalami gagal panen akibat serangan hama tikus. Cara memecahkan masalahnya adalah dengan cara melakukan pemupukan dan pemberian pestisida pada tanaman sawah agar populasi tikus berkurang. Pertanyaan kedua, komponen abiotik dan biotik apa saja yang kalian temukan dalam ekosistem yang kalian amati? Hasil pengamatan komponen ekosistem. Komponen abiotik, padi sebagai produsen, air, tanah, udara, iklim, dan suhu sebagai alat pertumbuhan, dan cahaya matahari sebagai pembantu fotosintesis untuk tumbuhan. Sedangkan komponen biotik, bebek sebagai konsumen 2 atau sekunder, katak sebagai konsumen 2 atau sekunder, siput konsumen 1 atau primer, burung konsumen 2 atau sekunder, ular konsumen 2 atau sekunder, belalang konsumen 1 atau primer. Perhatikan interaksi apa saja yang terjadi antara komponen ekosistem tersebut. Interaksi antara produsen dan konsumen, yang dimana produsen dimakan oleh konsumen yang kecil dan konsumen kecil dimakan oleh konsumen yang lebih besar, dan begitu seterusnya. Pertanyaan keempat, jelaskan apa yang akan terjadi jika salah satu komponen ekosistem terganggu. Hubungkan dengan peranan komponen ekosistem tersebut. Jika komponen abiotik seperti padi terganggu, maka komponen biotik seperti belalang akan sulit untuk mendapatkan makanan, dan komponen biotik akan berpindah ke tempat yang memiliki lebih banyak komponen abiotik. Pertanyaan yang kelima, buatkan kesimpulan dari hasil yang Anda peroleh. Kesimpulannya adalah komponen biotik tidak akan hidup tanpa adanya komponen abiotik, tetapi komponen abiotik dan biotik saling mengaruhi. Komponen biotik membantu petani guna untuk mengurangi populasi tikus, seperti ular yang memakan tikus yang menyerang sawah atau tanaman. Dengan adanya konsumen yang lebih besar, maka konsumen yang lebih kecil akan semakin berkurang. Itulah hasil dari presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Oke, apabila ada pertanyaan, ada tanggapan, silakan. Tidak ada? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikeri Farid dan anggota saya Rizky Pratama Putra, Muhammad Ilham Has, dan Lili Ustadzah. Pertanyaan yang pertama, setelah kalian melakukan pengamatan analisislah masalah yang kalian temukan dan bagaimana cara memecahkan masalahnya. Masalah yang kami temukan dalam video tadi adalah hama tikus membuat para petani gagal panen karena populasi ular berkurang. Cara memecahkan masalahnya adalah petani bekerja sama untuk membasmi tikus. Pertanyaan kedua,
komponen abiotik dan biotik apa saja yang kalian temukan dalam ekosistem yang kalian amati. Dalam hasil pengamatan video tadi, komponen abiotik yang kami temukan adalah air, tanah, cahaya, dan udara. Komponen biotik yang kami temukan belalang, katak, tikus, dan ular. Pertanyaan ketiga, perhatikan interaksi apa saja yang terjadi antara komponen ekosistem tersebut. Jelaskan. Yang pertama, predasi merupakan hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tidak bisa hidup. Kedua, kompetisi terjadi karena persaingan makhluk hidup untuk memperoleh kebutuhan hidup. Yang ketiga, netral merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antara organisme. Pertanyaan keempat, jelaskan apa yang akan terjadi jika salah satu komponen ekosistem terganggu. Hubungan dengan peranan komponen ekosistem tersebut. Jika salah satu komponen terganggu, maka komponen ekosistem lain akan terganggu. Pertanyaan kelima, buatlah kesimpulan dari hasil yang Anda peroleh. Kami menyimpulkan bahwa ekosistem terjadi apabila terjadi interaksi antara komponen abiotik dan komponen biotik di suatu ekosistem. Apakah di kelompok lain? Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah kelompok lain ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada tanggapan? Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Oke, aplaus untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Adrian. Sebelah kiri saya Sekarang sebelah saya Surya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, setelah saya melakukan pengamatan analisis masalah yang saya temukan dan bagaimana cara memecahkan masalahnya, disebabkan oleh hama tikus yang menyerang padi dan bekerja sama untuk membasmi hama tikus. Yang kedua, komponen abiotik dan biotik apa saja yang kalian temukan dan ekosistem yang kalian amati. Dari hasil pengamatan video tadi, komponen abiotik jenisnya air, tanah, angin, cahaya matahari. Dari komponen biotik jenisnya belalang, tikus, katak, burung pipit, padi, ular, elang. Pertanyaan ketiga, perhatikan interaksi apa saja yang terjadi antara komponen ekosistem tersebut. Interaksi kompetensi antara tikus dan belalang, ada juga tikus dan burung pipit. Predasi antara tikus makan padi, ular makan tikus, elang makan ular. Yang keempat, jelaskan apa yang terjadi jika salah satu komponen ekosistem terganggu. Hubungan dengan peranan komponen ekosistem tersebut. Ekosistem akan tidak beraturan karena ekosistem lain terganggu dan mengakibatkan populasi tersebut migrasi ke tempat yang lebih baik. Yang kelima, buatlah kesimpulan dari hasil yang Anda peroleh. Kesimpulan dari kami, apabila terjadi
kegagalan panen, maka sebaiknya para petani bekerja sama untuk membasmi hama-hama yang dapat menggagalkan panen agar hasil panennya baik atau maksimal. Itulah hasil diskusi kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Para kelompok tidak dipersilakan. Pertanyaannya adalah mengapa populasi ular menurun atau berkurang? Karena para petani membasmi populasi ular yang dianggap membahayakan untuk para petani. Padahal ular adalah musuh utama dari tikus yang dapat membantu para petani untuk menghilangkan hama tikus dari penggagalan panen oleh para petani. Itulah jawaban dari kami. Terima kasih atas jawaban dari kelompok. Oke, masih ada lagi? Tidak ada lagi? Oke, silakan tutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 4. Ya, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah komponen-komponen ekosistem. Kemudian yang kedua adalah interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Coba siapa yang bisa menyimpulkan tentang komponen ekosistem? Oke, silakan berdiri. Kesimpulan dari komponen abiotik dan biotik adalah komponen biotik tidak akan hidup tanpa adanya komponen abiotik. Tetapi komponen abiotik dan biotik saling memengaruhi. Komponen abiotik membantu petani guna untuk memengaruhi populasi tikus, seperti ular yang memakan tikus yang menyerang sawah atau tanaman. Dengan adanya konsumen yang lebih besar, maka konsumen yang lebih kecil akan semakin berkurang. Oke, contoh yang komponen abiotik adalah Contoh komponen abiotik: udara, tanah, cahaya matahari, iklim, dan suhu. oke, komponen biotik Seperti bebek, katak, siput, burung, ular, dan belalang. Oke. Jadi antara abiotik dengan biotik ini akan saling mempengaruhi, saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Komponen biotik akan dipengaruhi oleh komponen biotik. Nah, kemudian komponen biotik akan bergantung pada komponen abiotik. Seperti tumbuhan melakukan fotosintesis, itu memerlukan oksigen dan cahaya matahari. Kemudian hasilnya adalah oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Ketersediaan oksigen yang banyak menyebabkan udara di sekitar itu akan menjadi sejuk. Sekarang interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Silakan. Oke. Pertama, interaksi mutualisme. Berdiri. Pertama, terjadi interaksi mutualisme. Contoh, tikus makan padi, ular makan tikus, dan elang makan ular. Yang kedua, interaksi kompetisi. Contoh, burung pipit berkompetisi dengan tikus untuk memakan padi. Yang ketiga, interaksi netral. Ikan kecil dengan tikus. Yang keempat, interaksi komensalisme. Contoh, capung dan belalang. Terus interaksi predasi, yaitu ular memangsa tikus. Oke.
Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai komponen ekosistem dan interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Nah, sekarang kita akan evaluasi. Jadi saya akan membagikan evaluasi ini, lembar evaluasi. Dijawab pertanyaannya, kemudian refleksi di bagian halaman kedua. Jadi yang halaman pertama ini adalah evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian yang kedua, lembar kedua adalah refleksi kita pada hari ini. Nah, ini adalah pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Silakan cari referensi atau literatur yang berhubungan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Jadi silakan dicari-cari referensinya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.